Sedikitnya 80 hektar lahan di Palembang terbakar. Asap pekat terus cemari udara di kota Palembang. Versus Semen Padang, Laskar Wongkito bidik kemenangan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Sedikitnya 80 hektar lahan gambut di 3 kelurahan dalam Kecamatan Sematang Porang, Palembang terbakar. Sulitnya mobil pemadam kebakaran untuk masuk ke lokasi kebakaran dan mendapatkan sumber air membuat pemadaman api berlangsung dramatis. Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sekitar 80 hektar lahan hutan dan gambut di 3 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sematang Porang, Kota Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api cepat melalap dan merambat ke dahan serta rumput yang mengering di lahan hutan dan gambut Kelurahan Sukamulya, Sri Mulya, dan Kelurahan Karya Mulya dalam Kecamatan Sematang Porang tersebut yang menimbulkan asap yang mengepul ke udara. Setidaknya sudah 4 hari api belum dapat dipadamkan. Bahkan suasana pemadaman api berlangsung dramatis. TNI Polri bersama dengan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember untuk menyiram api yang menyala. Bahkan sejumlah petugas terpantau memadamkan api dengan menggunakan dahan pohon yang dipotong. Untuk kondisi di Sukamulya ini memang kondisinya semak belukar dan bergambut. Untuk pada saat ini memang sekali kali pada api rokok dilempar jadi kebakar. Tapi saya mengimbau pada masyarakat khususnya di wilayah sini tidak membakar lahan. Pertama, yang kedua kita sama gotong royong untuk memadamkan. Yang ketiga membuat sekat sebelum api tiba sehingga kita tidak menjalar ke rumah. Mobil pemadam sulit untuk masuk ke titik-titik yang menjadi titik utama ya. Nah tentunya untuk pemerintah Kota Palembang, terkhususnya untuk dinas kesehatan, kita coba mendorong untuk membuka posko siaga di mana di situ untuk melayani masyarakat yang terdampak langsung. Terpantau hingga Rabu malam, para petugas pemadam kebakaran bersama dengan TNI Polri dan masyarakat masih bersiaga di lokasi kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi agar api tidak menjalar ke pemukiman warga sekitar. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Kebakaran lahan juga terjadi di Ogan Ilir hingga mendekati pemukiman warga. Akibatnya warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Kebakaran lahan ini terjadi di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir yang berbatasan langsung dengan kawasan Jakabaring, wilayah Palembang dan Banyuasin. Api begitu cepat membakar lahan di tengah tingginya suhu di kota Palembang saat siang hari. Petugas dari kepolisian, TNI, Damkar, dan BNPB Sumatera Selatan berjibaku memadamkan api. Warga pun panik mengungsi dari rumah mereka karena rumah mereka terancam terbakar. Asap pekat pun menutupi badan jalan sehingga pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Belum tahu dari mana muncul titik api. Ini dekat dengan pemukiman, kita fokus memadamkan dulu. Bergabung dengan BPBD yang pasti kita pastikan tidak mendekat ke pemukiman. Berarti titik api ini sudah mulai sedikit mendekati pemukiman warga nih Bang ya? Iya, yang pasti kita sekat. Jangan sampai mendekati itu sudah berbahaya. Hingga Kamis kemarin, Kota Palembang masih dilanda kabut asap, dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari Ogan Ilir, Muhammad David, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir dan Oki berimbas kabut asap pekat menyelimuti ruas jalan di Kota Palembang. Warga dan pengendara sangat mengeluhkan kondisi ini.
Kondisi kemarau ekstrim saat ini berimbas beberapa hutan dan lahan mengalami kekeringan dan sangat mudah terbakar. Kondisi ini berimbas pada kabut asap pekat yang menyelimuti kota Palembang. Dari pantauan pada Kamis pagi 28 September 2023 lalu, kabut asap tebal mengepung kota Palembang. Sementara itu, kebakaran lahan dan hutan masih saja terjadi di berbagai daerah di pinggiran kota Palembang. Kondisi kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas warga mulai dieluhkan warga. Diakui oleh masyarakat, sisa pembakaran yang dibawa angin masuk ke dalam rumah warga dengan bau yang sangat menyengat. Jika tidak cepat diatasi, warga mengkhawatirkan kesehatan terkhusus anak di bawah umur yang menjalankan aktivitas belajar di sekolah pada pagi hari. 3 kali parah ya. Sebelumnya kan tahun-tahun sebelumnya pernah juga terjadi kan. Ya kan? Kali ini parah lah, sampai di rumah pun di kilometer 7 itu abu-abu sampai masuk rumah, depan rumah itu. Bekas bakaran apa itu rumput yang kering itu sampai ke rumah itu terbangnya sampai di kilometer 7. Jadi kita keluarkan apa juga ini Pak? Hah? Jadi kita keluarkan apa ini? Ya yang keluarkan asapnya lah, mengganggu kesehatan yang jelas buat khususnya buat anak-anak kita kan sekolah kan. Sejauh ini belum ada keterangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait dengan kondisi udara dalam kota Palembang. Dalam kondisi Palembang berkabut saat ini, kondisi udara di dalam kota dipastikan kotor. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Anniversary Kria Sriwijaya dan Festival Kopi, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah,
walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, anniversary Kria Sriwijaya yang ke-3 tahun dan Festival Kopi ke-4, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap Kria Sriwijaya dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan perekonomian masyarakat. Salah satunya produk kopi asli Sumsel agar semakin dikenal di kancah nasional bahkan internasional. Opening ceremony anniversary Kria Sriwijaya yang ke-3 tahun dan Festival Kopi Sumsel ke-4 dalam Kaleidoskop Dekranasda Provinsi berlangsung semarak. Pembukaan dibuka dengan tari petik kopi di gedung Kria Sriwijaya di Jalan Balap Sepeda Kampus POM 9, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Kaleidoskop Dekranasda Provinsi Sumsel dan pembukaan Festival Kopi ke-4 tahun 2023 di Kria Sriwijaya adalah upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung industri kreatif. Selain mempopulerkan aneka kerajinan dan kain wastra khas Sumsel, melalui acara ini pula diharapkan produk kopi asli Sumsel semakin dikenal di kancah nasional bahkan internasional. Indonesia merupakan juara ketiga pemilik kebun kopi terluas di dunia. Sebagian besarnya ada di Sumatera Selatan. Pada festival kopi selanjutnya, Provinsi Sumatera Selatan memiliki produk kopi unggulan yang sudah diberi label dengan nama Sumatera Selatan. Kria Sriwijaya dibentuk untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kearifan lokal agar dapat terus dilakukan dengan menghadirkan para pengrajin yang dapat mentransfer ilmu mereka ke generasi selanjutnya. Selamat ulang tahun ketiga untuk Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan yang telah mendapatkan apresiasi tingkat nasional berulang-ulang sebab punya tekad dan komitmen dalam mempertahankan kearifan lokal melalui kreasi-kreasinya sehingga warisan leluhur berupa busana dan kerajinan itu dapat bertahan di Sumsel. Selama Kria Sriwijaya ini terbentuk bersama mitra kerja kami dan pemerintah menyalurkan banyak sekali bantuan dan pelatihan serta pembinaan dan dikurasi produknya untuk mendorong agar mereka selalu berinovasi tentang wasra dan kerajinan agar mengedepankan warisan budaya. Pelaksanaan anniversary Kria Sriwijaya yang ke-3 tahun dan Festival Kopi Sumsel ke-4 digelar selama 2 hari mulai 27 hingga 28 September 2023 kemarin. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan.
Ikatan Guru Olahraga Nasional Oku Timur menyelenggarakan Jalan Sehat dan Olahraga Bersama. Olahraga santai ini sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional. Ikatan Guru Olahraga Nasional Igornas Oku Timur menyelenggarakan Jalan Sehat dan Olahraga Bersama dalam rangka Hari Olahraga Nasional yang diselenggarakan di hutan kota pemerintah Kabupaten Oku Timur. Beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan oleh Igornas antara lain jalan santai, senam bersama, lomba bakyak regu, dan lomba-lomba lainnya. Untuk memeriahkan acara, secara spontan Bupati juga memberikan kuis kepada para peserta yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan. Melalui peringatan Haornas ini, Bupati mengajak serta menyemangati masyarakat Kabupaten Oku Timur agar terbiasa berolahraga karena kunci hidup sehat salah satunya dengan berolahraga. Bupati Lanosin juga menyampaikan masyarakat Oku Timur menyambut meriah kegiatan ini. Terlihat dari masyarakat membaur bersama dengan tenaga pendidik guru olahraga tumpah ruah bertujuan untuk merefresh pikiran masing-masing. Penting daripada kesehatan itu, jadi keinginan masyarakat juga sudah saya sampaikan. Walaupun kita semua sudah gratis, tapi keinginan masyarakat bagaimana caranya agar supaya tidak sakit. Kuncinya di olahraga. Maka dari itu saya ingin olahraga selalu diberikan motivasi kepada peserta didik kita yang ada di sini. Untuk para guru olahraga seyogianya untuk mempersiapkan diri yang saat ini belum PNS maupun belum P3K untuk agar lolos di dalam mengikuti tes P3K. Yang kedua, agar kiranya dapat memberikan kontribusi kepada Kabupaten Oku Timur agar masyarakat ini gemar berolahraga, gemar untuk membuat masyarakat ini menjadi bugar. Sehingga Dari Oku Timur, Jatmiko Tokas, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi versus Semen Padang Laskar Wongkito bidik kemenangan. Tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan.
untuk masa depan kita, teman-teman. Menyoroti kecurangan, PPS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, kabar gembira bagi kita Wong Kito Palembang karena bisa menyaksikan Timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam pada 12 Oktober mendatang. Asprop Sumsel membenarkan sudah ada penunjukan secara lisan dari Sekjen PSSI jika Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang menjadi venue kualifikasi Piala Dunia 2026. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang terus mempersiapkan diri saat ditunjuk sebagai tuan rumah laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 12 Oktober mendatang. Sekretaris Asprop PSSI Sumsel membenarkan jika Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang mendapatkan tempat sebagai tuan rumah yang disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus Nusi berharap bisa mendapatkan surat resmi dari PSSI agar dapat mempersiapkan pertandingan dengan baik, seperti melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan. Kemudian, jalur tiket dan tentunya kesiapan stadion berkapasitas 23.000 penonton ini. Segala sesuatu memang selama ini sudah siap ya untuk bertanding di Gelora Jakabaring itu. Tapi untuk keputusan lebih lanjut, mungkin PSSI sudah akan berapat hari ini. Kita akan menunggu surat resmi dari PSSI. Apakah memang kita ditunjuk pada rencana tanggal 12 nanti, apakah tidak. Kita menunggu dalam berapa hari surat resminya. Karena sudah limit waktunya kan sudah berapa hari lagi. Sementara itu, Direktur Utama Jakabaring Sport City Meina Fatriani Paloh mengatakan, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang memang sudah berstandar FIFA karena sudah lolos pada persiapan venue Piala Dunia U20. Jadi untuk kesiapan kita sih sudah siap, sangat siap, karena kita juga sudah sesuai standar FIFA semuanya. Jadi tinggal ready aja. Tinggal main aja. Hari ini pun untuk main pun udah bisa.
Jika pertandingan tersebut terlaksana dengan baik, tentunya menjadi kabar baik bagi pecinta timnas sepak bola tanah air. Pasalnya selama ini, permainan, arahan, dan kolega hanya bisa dinikmati supporter di Pulau Jawa saja. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, usai meraih hasil minor di 2 laga away hanya mengumpulkan 1 poin, Sriwijaya FC dijadwalkan menjamu pemuncak klasmen grup 1 Semen Padang FC pada Minggu 1 Oktober mendatang. Pelatih Sriwijaya FC membidik kemenangan di kandang agar menjaga asa lolos otomatis dari grup. Sriwijaya FC kembali berlatih di Stadion Bumi Sriwijaya di Jalan Balap Sepeda POM Kampus Palembang. Latihan sebagai persiapan menghadapi laga keempat Liga 2 Indonesia dalam menjamu Semen Padang pada tanggal 1 Oktober mendatang. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo meminta anak asuhnya melupakan laga away dan mendulang 3 poin di hadapan supporter Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada 1 Oktober 2023 nanti. Dari hasil evaluasi 2 laga away, Yoyo melihat lini belakang masih lamban menekan striker lawan saat berada di kotak penalti sehingga memberikan peluang lawan untuk mencetak gol. Selain itu, suplai bola ke striker masih minim sehingga belum membuat Yoyo merasa puas. Pelatih Sriwijaya FC ini juga mengeluhkan kondisi lapangan di Persiraja dan PSDS Deli Serdang yang membuat aliran bola seperti di skema latihan tak berjalan sempurna. Meski akan menghadapi pemuncak klasemen, anak asuhnya tak gentar memberikan yang terbaik untuk warga Sumatera Selatan. Pasti kita akan berbeda dengan away sebelumnya. Ada yang perlu diwaspadai nggak di nomor 9-nya yang asing itu, dia cukup baik main bolanya. Ya. Target kita bos? Menang ya? Pasti. Setiap game kita pengen menang. Coach, dari 2 laga away itu kan cuma bisa mampu mencetak 2 gol, Coach. Mungkin kira-kira kenapa Coach ini depan kita nih, Coach? Tadi lagi, lapangan lagi susah banget memang. Ya. Sriwijaya FC berharap dukungan supporter menonton langsung pertandingan derby Sumatera Selatan dan berharap bisa menggerek posisi di klasemen yang kini berada di peringkat ketiga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karawai. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. PKS DPRD Oku ditangkap kasus penipuan. Langsung ini periksa. Mantan Wali Kota Palembang Harno Joyo diperiksa ke Jati Sumsel. Berapa jam kita diperiksa, Pak? Berapa jam? Dari jam berapa?
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Kecanduan judi slot. Rian Firdaus, seorang tenaga sukarela di sekretariat DPRD Oku, harus berurusan dengan polisi lantaran melakukan penipuan. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengaku PNS dan bisa memasukkan orang menjadi pengamanan di kantor DPRD Oku. Seorang tenaga sukarela atau TKS di sekretariat DPRD Ogan Komering Ulu, Rian Firdaus, warga Kelurahan Kemalaraja, Oku, dilaporkan korbannya lantaran telah melakukan penipuan dengan modus bisa memberi pekerjaan di bagian keamanan PAMDAL atau Security DPRD Oku. Tak tanggung-tanggung, untuk melancarkan aksinya pelaku mengaku sebagai PNS di kantor tersebut, alhasil korbannya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pelaku nekat melancarkan aksinya lantaran kecanduan judi slot dan terlilit hutang akibat judi. Aksinya terbongkar setelah korban tidak menerima pekerjaan yang dijanjikan. Sedikitnya sudah ada 2 korban yang tertipu dan membuat laporan ke polisi dengan nilai penipuan bervariasi, mulai dari 13 juta hingga 15 juta rupiah. Jadi kami sudah mengamankan pelaku penipuan ini bernama Rian. Modus menjanjikan masuk PAMDAL DPRD Oku dengan korban sudah 2 orang, rata-rata kerugiannya 1 orang 15 juta sampai 13 juta. Duitnya kok kemana kan? Iya. Untuk apa? Judi ya? Hah? Judi online? Sementara Sekretariat DPRD Oku bagian umum belum bisa dikonfirmasi terkait ada oknum yang mengaku PNS di kantor tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Nasib naas yang dialami Samikun, 42 tahun, warga desa Pancamulya, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, menjadi korban buaya lapar. Samikun ditarik buaya saat memancing di pinggir sungai bersama rekannya. Pencarian korban yang dilakukan hingga malam hari belum membuahkan hasil, walau telah dilakukan selama 2 malam 1 hari. Warga yang merasa simpati terus melakukan pencarian dan penelusuran di area Sungai Air Padang Sugihan, Dusun Teluk Naning, Desa Karanganyar, Kecamatan Muara Padang, Banyuasin. Korban yang memancing bersama temannya Yusuf tidak menduga akan adanya predator air di lokasi tempat mereka memancing, karena memang tidak ada peringatan akan bahaya adanya buaya di wilayah itu. Mengetahui rekannya menjadi korban buaya lapar, Yusuf langsung meminta pertolongan kepada warga terdekat di sekitar sungai. Tak ayal mendengar kejadian yang menghebohkan, warga segera berkumpul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dan melaporkan kejadian ke pemerintah desa. Pihak Kepolisian Muara Padang, BKSDA dan BPBD Banyuasin membantu pencarian korban dengan peralatan seadanya dan sempat melihat korban, Samikun, masih ada dalam mulut buaya yang kemudian menghilang di kedalaman air sungai. Hingga saat ini korban Samikun belum ditemukan. Seluruh warga Dusun 2 Kelurahan, warga Karanganyar mencari keberadaannya sampai jam 3 pagi. Zong tidak dapat hasil karena buaya tersebut membawa mangsanya ke sungai, ke dasar sungai, kadang mundur, kadang tidak. Dan itu sampai sekarang belum bisa ketemu. Pencarian korban akan terus dilanjutkan dengan cara menyisir Sungai Air Padang Sugihan dari tempat korban diterkam buaya dengan harapan segera mungkin dapat ditemukan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Istri mengidap penyakit kulit yang tak kunjung sembuh, suami nekat menggelapkan mobil dump truck milik perusahaan tempatnya bekerja untuk pengobatan sang istri. Dengan wajah tertunduk lesu, Feriansyah 32 tahun,
warga desa Jalur 8 Telang, Banyuasin, diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang lantaran pelaku melakukan penggelapan dump truck milik perusahaan tempatnya bekerja. Berkat dari laporan korban, Bambang Setiawan, petugas akhirnya meringkus pelaku di persembunyiannya di wilayah Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Dari pengakuan pelaku, dirinya terpaksa melakukan penggelapan mobil tersebut demi kebutuhan pengobatan sang istri yang mengidap penyakit kulit yang sampai saat ini tak kunjung sembuh. Untuk dump truck ini sendiri dijual tersangka dengan harga 40 juta di kawasan Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Pada tanggal 28 Juni 2023, Saudara Peri sudah mengambil BO dan uang jalan sebesar 1.100.000. Namun Saudara Peri membawa mobil bukannya mengambil barang, namun dia langsung dibawa pergi, mobil dijual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 Junto 374 KUHP dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Mantan Wali Kota Palembang diperiksa Kejati Sumsel. Informasinya sesaat lagi. Berapa jam kita diperiksa, Pak? Berapa jam? Nah, dari jam berapa? Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sancira Karamai. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini.
saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Baru akhiri masa jabatan sebagai Wali Kota Palembang, Harnojoyo diperiksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel terkait penyidikan kasus dugaan korupsi mangkraknya pembangunan Pasar Cinde, Palembang. Mantan orang nomor 1 di Kota Palembang ini diperiksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel lebih dari 6 jam di lantai 6 ruang Pitsus Kedung Kejati Sumsel. Usai dilakukan pemeriksaan, Harnojoyo membenarkan kalau dirinya diperiksa terkait cagar budaya Pasar Cinde yang dibongkar. Oke. Nah, intinya jadi cagar budaya yang ditanya tadi. Iya, cagar budaya. Oh, ya. Itu bisa tidak ada koordinasi mungkin dari Pemprov dengan Pemkot. Kan itu lahannya punya Pemprov, bangunannya punya Pemkot. Iya. Gimana itu, Kak? Apa yang maksudnya? Masih terkait pembongkaran itu. Terkait pembongkaran Pasar Cinde. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sumsel menyatakan yang bersangkutan dicecar penyidik sebanyak 30 pertanyaan seputar Pasar Cinde, Palembang. Ini ada agenda pemeriksaan saksi sebanyak 1 orang dengan inisial H selaku Wali Kota Palembang ya pada saat itu. Dalam rangka pemeriksaan itu. Karena Cinde ini masih di umum ya, jadi masih mendalami alat bukti ya, menggali alat bukti yang ada. Sebelumnya, Pemprov Sumatera Selatan resmi melakukan pemutusan kontrak pembangunan Pasar Cinde dengan PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde. Proyek pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde dengan anggaran 330 miliar rupiah dimulai sejak Juni 2018. Namun saat pandemi COVID-19 melanda, pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde terbengkalai tanpa pekerjaan hingga saat ini. Buntut dari mangkraknya pembangunan selama 6 tahun tersebut mengakibatkan puluhan korban pedagang Pasar Cinde menuntut pengembalian uang atas pembelian unit, kios atau lapak kepada PT Magna Beatum selaku pengembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Tak kurang 24 jam, perampokan di minimarket Desa Lubuk Rukam, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terungkap 1 dari 3 pelaku berhasil diciduk tim Resmob Singa Ogan Polres Oku di rumahnya. Tersangka tidak lain pemuda di desa itu sendiri. Dedek Fernando, pemuda berusia 19 tahun, warga Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan Ogan Komering Ulu, disergap tim Resmob Singa Ogan Polres Oku. Pelaku ditangkap lantaran diduga terlibat aksi perampokan di minimarket di desanya sendiri dengan menggasak uang Rp20.400.000 dan puluhan bungkus rokok. Pelaku bersama kedua rekannya yang masih buron melakukan aksinya dengan menodongkan senjata tajam.
Modus yang dilakukan saat petugas minimarket hendak tutup buku dan toko sekitar pukul 11 malam. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi mereka diawali saat itu Dedek sedang nongkrong bersama teman-temannya. Lalu datanglah kedua pelaku yang masih DPO berinisial WA dan AN dan mengajak merampok minimarket di desa mereka. Lalu tersangka mengambil senjata tajam jenis pisau di rumahnya. Ketika tersangka memantau lokasi dan saat petugas minimarket hendak menutup toko, ketiga pelaku langsung masuk dan mengancam petugas minimarket. Ketiga pelaku lalu berbagi uang hasil rampokan di pondok tengah hutan di desa mereka. Masing-masing otak pelaku, WW dan Dedek mendapatkan bagian Rp5.300.000, sementara satu tersangka AN mendapat jatah uang Rp500.000. Modus, pelaku langsung mendobrak pintu Indomaret pada saat korban dua orang sedang akan tutup buku. Kemudian pelaku menodongkan parang, langsung bereaksi melakukan perampokan ke Indomaret tersebut. Pelaku langsung menodongkan korban untuk membuka pintu berangkas dan mengambil uang yang lebih kurang 20. Saat ini tersangka diamankan bersama barang bukti jaket berwarna hijau dengan penutup kepala, uang tunai sebesar Rp3.800.000 serta 2 bungkus rokok sisa perampokan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Warga yang tergabung dalam kelompok petani plasma memblokir jalan dan menyegel kantor PT Swadaya Indopalma. Penutupan ini dilakukan karena warga kesal ke perusahaan yang ingkar janji untuk pembayaran hasil panen plasma. Puluhan warga Sungai Renggit dan Tanjung Lago yang tergabung dalam kelompok tani plasma memblokir beberapa titik jalan milik PT Swadaya Indopalma atau SIP. Warga menuntut agar perusahaan tidak ingkar janji dan selalu mengulur waktu untuk memberikan dana kompensasi hasil panen sawit plasma. Tidak hanya pemblokiran jalan, warga juga menyegel kantor PT SIP yang berada di lokasi. Warga yang meminta keadilan terhadap PT Swadaya Indopalma menuntut hak plasma seluas 3.500 hektar agar segera diselesaikan sesuai perjanjian yang dibuat oleh Ketua Koperasi Indoplasma Bersaudara, karena masyarakat hanya diberikan janji oleh perusahaan. Hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan titik terang terhadap perjanjian yang dibuat. Kasih waktu 1 bulan itu. 1 bulan sudah molor sampai kami beri waktu tanggal 20. Belum ada kejelasan, masih molor lagi. Makanya kami mengambil tindakan ini supaya ini bukan apa-apa, supaya lebih selesai, lebih jelas untuk kedepannya nanti. Sementara dari pihak perusahaan belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu perintah dari pusat. Bila tidak memberikan tanggapan, masyarakat akan melakukan aksi pengambilan alih lahan plasma. Bahkan akan memetik buah sawit sendiri dan akan mengelola lahan plasma sendiri tanpa melibatkan perusahaan. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Gunung sampah di TPA Sukawinatan terbakar. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kebakaran lahan hingga kini masih terus terjadi di kawasan batas Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir di Desa Soak Bato, Indralaya Utara. Api sulit dipadamkan lantaran petugas kesulitan mendapatkan sumber air. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, seperti terpantau di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Api secara cepat membesar, melahap lahan kering, ditambah kencangnya angin membuat api semakin berkobar besar. Petugas pemadam kebakaran dari tim Manggala Agni terpantau kesulitan dalam memadamkan api. Sumber air sulit didapat untuk proses pemadaman. Sejumlah warga juga terpantau turut serta membantu memadamkan api dengan menggunakan alat semprot rumput. Meskipun saat ini lokasi api jauh dari kawasan penduduk, namun bila tidak segera dipadamkan, sebaran api dapat menjalar ke pemukiman warga sekitar, khususnya masyarakat sekitar rumah susun di Kecamatan Kerta, Pati Palembang. Posisi api untuk sekarang bisa mengarah ke pemukiman warga. Untuk antisipasinya gimana, Dok? Untuk antisipasi ini jangan salah satunya kami cuma motong, Pak. Motong posisi api yang mau ke pemukiman warga. Selain pemukiman warga, lokasi terbakar juga tidak jauh dari objek vital tertanam pipa gas.
Para petugas pemadam kebakaran hingga kini terus melakukan upaya pemadaman api agar tidak menjalar ke pemukiman warga. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Tidak hanya hutan dan lahan, kebakaran kali ini menghanguskan lahan di tempat pembuangan air Sukawinatan, Kota Palembang. Pendinginan terus dilakukan untuk mencegah kemunculan api baru. Tidak hanya terjadi pada hutan dan lahan saja, kali ini kebakaran juga menghanguskan tumpukan gunung sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawinatan, Kota Palembang. Menurut petugas, kebakaran terjadi sekitar pukul 11 pagi. Petugas gabungan dari BPBD Sumsel, Manggala Agni, Polda Sumsel, dan Damkar Sumsel di lokasi kebakaran terpantau bergotong royong melakukan upaya pemadaman api. Di lokasi sebagian besar lahan terbakar sudah dapat dipadamkan, namun masih menyisakan api dan asap dari kebakaran sampah yang terbawa angin ke arah barat hingga ke Jalan Nurdin Panji dan membahayakan pengendara yang melintas. Pendinginan terus dilakukan untuk mencegah kemunculan api baru. Lahan di tumpukan sampah dapat membahayakan masyarakat. Pasalnya bekas tumpukan sampah terbakar banyak mengandung gas berbahaya. Ini sekarang masih sedang pendinginan ya, karena ini masih ada bara-bara api yang ada di dalam tumpukan sampah ya, karena ini seperti gambut, malah lebih bahaya dari gambut ya, karena di dalam tumpukan sampah itu banyak sekali gas-gas yang bisa menimbulkan api. Kebakaran ini adalah kali kedua di TPA Sukawinatan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sancira Karawai. DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center, sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan
pemilu sudah dimulai oleh KPU RI dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya pada tanggal 1 Agustus kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran sudah mendaftarkan diri ke KPU RI dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019 dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi ya. Termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen. Lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya ini sangat siap menghadapi gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh ya kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus duduk harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike,
Ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru, ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader Partai Perindo. Persis, keran itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi, bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa?
semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, ya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan. DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan. Tema-tema semua ya. Politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya, betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung oh ini partai politik, tidak gitu tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik, lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut, pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan, kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan ini menjadi perhatian serius pemerintah, dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap keadilan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya.
Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu, terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas, kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan, itu seperti apa kita melihatnya Mas? Ya tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona. Ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul. Nah dengan adanya sistem zonasi ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat yang kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya.
Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita, sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi. Ya, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke, ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama, ya, bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi, ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini, terutama ya di mana ada anak-anak ABK. Saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Oke. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama lapangan pekerjaan, ya kan. Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi
buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews